Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dan hari ini kita akan membahas mengenai materi fraud, gitu ya. Nah, apa itu fraud dan lain sebagainya nanti kita akan membahas, ya. Bagaimana itu fraud, bagaimana itu pencegahannya, kenapa bisa terjadi fraud. Nah, itu nanti akan kita bahas sebentar lagi ya. Saya share materinya dulu. Oke. Jadi ini pengertian tentang fraud. Jadi kita saat ini sering sekali kita dengar tentang korupsi, gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari fraud sebenarnya. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang sebenarnya kita lihat sebagai fraud itu apa? Curangan. Nah, kita harus bisa membedakan ya antara kecurangan dengan kesalahan. Nah, ini tipis nih bedanya ya. Jadi kalau kesalahan itu dalam bahasa Inggris adalah error. Jadi suatu tindakan yang tidak disengaja yang dapat terjadi dalam tahap pengelolaan transaksi. Itu kita sebut error. Jadi kita misalkan Anda memasukkan angka 10 gitu, ternyata saking kecepatan atau gimana ada tambah 01 gitu ya. Jadinya 100 kan. Ini bisa kita sebut sebagai kesalahan atau error. Nah, sebaliknya yaitu fraud itu adalah tindakan kesalahan yang disengaja, bahwa kita tahu bahwa itu tidak boleh tetapi sengaja kita lakukan. Nah, itu eh, termasuk tindakan yang kita sebut sebagai fraud. Jadi fraud ini adalah tindakan kesalahan yang disengaja. Jadi beda ya dengan kalau kesalahan tadi tidak sengaja, tetapi kalau kecurangan itu sengaja. Nah, dua-duanya ini salah, gitu ya. Dua-duanya salah. Cuman yang satu tidak disengaja, yang satunya disengaja. Ini bedanya. Nah, uh, ini ya berbagai bentuk kesalahan sebenarnya ya. Ada intention error, kesalahan yang disengaja. Tujuannya adalah untuk keuntungan pribadi, ya. Misalkan ada window dressing itu atau merekayasa laporan keuangan. Jadi laporan keuangan harusnya pendapatannya sekian tetapi dinaikkan gitu ya, harusnya biayanya sekian tetapi dikurangi dan lain sebagainya. Ini termasuk yang namanya window dressing. Kemudian ada yang namanya check kiting atau saldo rekening bank itu ditampilkan lebih besar sehingga current ratio itu lebih baik, ya. Ini namanya check kiting ya. Jadi bank ini biasanya di akhir tahun seperti ini ada sebanyak uang gitu ya kita masukkan ke bank sehingga nanti saldo akhirnya itu besar di akhir bulan Desember ini, gitu kan. Nah, tetapi itu uangnya adalah mungkin dia bisa pinjam beberapa hari dan lain sebagainya. Nah, kemudian uangnya kalau sudah lewat batas 31 Desember kemudian dikembalikan gitu ya. Nah, itu namanya check kiting karena di situ tampak saldonya besar sehingga current ratio-nya juga akan terlihat lebih baik. Nah, ini suatu kesalahan yang kita sebut sebagai intentional error. Jadi kesalahan yang disengaja yang meliputi institusional. Institusional artinya keseluruhan perusahaan. Nah, keseluruhan perusahaan ini tadi merekayasa laporan keuangan itu salah satu bentuk dari institutional error, keseluruhan dari perusahaan. Ada yang namanya institutional error, uninstitutional error. Itu adalah kesalahan yang tidak disengaja. Misalkan jumlah PSAK yang penerapan PSAK yang salah itu wajar. Jadi human error gitu ya, human error. Seperti tadi bahwa ada kesalahan, ada error maupun ada kecurangan. Ini lebih jelasnya seperti ini. Kemudian ada bentuk-bentuk kecurangan ya. Ada yang namanya kolusi. Kolusi itu apa sih? Itu kecurangan yang dilakukan lebih dari satu orang. Ya, misalkan ada kolusi beberapa orang yang kemudian merekayasa bantuan misalkan. Contohnya, merekayasa bantuan, tetapi ini bersama-sama. Nah, ini kemudian kita sebut sebagai kolusi. Bersama-samanya ini. Kenapa kolusi ini penting? Karena
sulit untuk terdeteksi. Karena banyak orang yang sudah diberi uang, misalkan hasil korupsi dan lain sebagainya, karena memang mereka bersama-sama, inilah yang namanya kolusi. Ya, jadi KKN itu kan korupsi, kolusi, nepotisme kan gitu kan. Nah ini kolusinya, ini penting ini. Karena kolusi itu menjadi dasar dari ketidakberhasilan sebuah sistem. Sebaik apapun sebuah sistem, apabila di situ ada proses kolusi, kerjasama antara beberapa orang di dalam sistem itu, maka sistem itu akan mengalami kerusakan. Ya, sehingga harus dicegah. Nah, pencegahannya apa? Misalkan tidak boleh ada hubungan antar keluarga dalam perusahaan. Atau misalkan kolusi bagian pembelian dan gudang, keuangan supplier itu perlu kita pisah-pisah, ya. Artinya perlu kita manage sedemikian hingga sehingga mereka itu tidak terlalu berhubungan secara baik sehingga nanti akan menimbulkan kolusi. Nah, kalau fraud itu lebih sebenarnya lebih ini ya, lebih ke arah perusahaan ya. Jadi kayak tadi ada institutional error, mispresentation, ada negligent misrepresentation, ada false promise, employee fraud, management fraud, organized crime, computer crime, white collar crime. Ini adalah kejahatan-kejahatan yang termasuk fraud, ya. Kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam kategori fraud-nya. Kemudian penyebab kecurangan ini ada beberapa ya. Salah satunya adalah kelemahan pengendalian internal. Ini yang berbahaya. Jadi kelemahan pengendalian internal. Kemudian ada konflik kepentingan ya antar pejabat misalkan. Nah, ini yang sering terjadi. Kemudian tidak mempunyai kebijakan tertulis gitu ya. Kemudian juga pegawai pejabat yang tidak jujur. Nah, ini perorangan ini. Kemudian ketidaktegasan dari sanksi, kemudian terlalu yakin dengan orang yang dipercaya, target yang berat, bonus yang diberikan dan lain sebagainya, sampai ambisi yang besar dari manajer, itu semuanya menyebabkan kecurangan. Nah, biasanya di dalam perusahaan itu ada yang namanya internal auditor. Internal auditor ini berfungsi untuk investigasi kecurangan. Jadi deteksi awal kecurangan itu ada pada internal auditor perusahaan. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang besar itu biasanya dia mempunyai internal auditor. Dia melakukan investigasi terhadap kecurangan-kecurangan yang berlaku di dalam perusahaan. Dia akan melakukan yang namanya pemeriksaan intern. Ya, memperlihatkan kemungkinan ada mendeteksi kemudian mana sih yang kira-kira ini kecurangan, mana yang tidak, mana yang merupakan pemborosan, mana yang merupakan ini konflik interest dan lain sebagainya, itu semua akan diungkap oleh internal auditor. Nah, apabila ditemukan kecurangan bagaimana? Nah, internal auditor bisa melaporkan hal itu kepada top manajemen untuk melakukan investigasi. Nah, investigasi ini siapa? Yang ditunjuk oleh investigasi oleh manajemen. Nah, manajemen bisa membuat sebuah tim ya untuk melakukan internal auditor. Tetapi dia juga bisa minta eksternal auditor untuk melakukan audit yang namanya audit forensik. Jadi audit forensik itu sebenarnya sudah ada sinyal dari internal auditornya. Ya. Jadi kalau ada internal auditor, maka di situ ada proses untuk mencegah terlebih dahulu. Apabila di perusahaan tidak bisa dicegah, maka mungkin akan berhubungan dengan eksternal. Bisa berhubungan dengan internal auditor, lawyer, investigator, sekuritas, spesialis, dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita cermati juga. Nah, investigasi ini menurutnya si Kenis, ini ada beberapa nih. Ada perlindungan bagi yang tidak bersalah, kemudian keamanan lingkungan, elemen penting dari kecurangan, identifikasi, kemudian wawancara, interview, kemudian identifikasi pola-pola kecurangan. Nah, ini beberapa investigasi daripada kecurangan menurutnya si
scanning. Nah, ini terjadinya pencegahan terhadap kecurangan itu seperti apa aja. Misalkan pengendalian internal perusahaan ya, ini harus diperketat. Bisa seleksi pegawai ya, tidak boleh yang namanya kolusi. Tidak boleh ada yang namanya nepotisme karena itu akan mengganggu proses seleksi ya. Kemudian tingkat keandalan, sistem reward yang baik, sense of belonging ya, merasa untuk memiliki, sehingga kalau kita memiliki sesuatu nggak mungkin kita korupsi kan ya. Nah ini, kemudian rational of duties, kemudian rotasi ya, rotasi pekerjaan, kemudian hak cuti, kemudian ada pembinaan rohani, contoh yang baik dari manajemen. Nah ini kalau manajemennya aja korupsi gitu ya, pasti bawahannya juga ikut-ikutan itu ya. Nah kemudian sanksi, iklim, kebijakan tertulis dan lain sebagainya, ini yang kemudian inilah yang menimbulkan yang namanya. Nah auditor ini sebenarnya punya peran penting ya untuk mendeteksi. Kalau tadi kan kita lihat internal auditor ya itu biasanya akan menemukan terlebih dahulu yang namanya kecurangan gitu ya. Kecurangan itu akan ditemukan oleh auditor, internal auditor. Nah, ini eksternal auditor biasanya dia tertarik ya untuk melakukan pencegahan, deteksi dan pengungkapan kesalahan. Biasanya auditor ketika diberi tugas untuk mengaudit itu ketika kita ada kemungkinan ada kesalahan yang menunjukkan catatan klien yang tidak bisa dipercaya, kemudian adanya pengujian ketertatan yang menunjukkan adanya kesalahan dan auditor tidak mempercayai bahwa pengendalian internal sudah baik, kemudian ada kesalahan yang cukup material. Nah, biasanya auditor di sini kemudian tertarik untuk melakukan audit investigasi, ya, audit investigasi untuk menemukan fraudnya itu di mana, ya, kesalahan itu ada di mana. Nah, biasanya ini adalah investigasi audit, ya, untuk mendeteksi. Nanti kalau sudah terdeteksi, biasanya ada yang namanya forensik audit untuk melihat siapa saja yang terlibat, bagaimana bagaimana orang-orang yang terlibat di dalam korupsi, siapa saja, bagaimana bentuknya dan lain sebagainya, itu akan lebih jauh kepada audit audit forensik ya. Jadi untuk memappingkan berapa jumlah uang yang dikorupsi misalkan, berapa jumlah uang yang dibawa oleh orang-orang tertentu, itu namanya audit forensik. Tapi kalau audit investigasi, hanya bagaimana audit itu menemukan kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan, ya, oleh kliennya, kemungkinan kesalahan seperti apa, biasanya kemudian auditor itu kemudian lalu melakukan yang namanya audit investigasi. Baru kemudian kalau ada kesalahan, baru kemudian auditor biasanya melakukan yang namanya auditor forensik. Gitu ya. Nah, ini akan nanti prosesnya seperti apa, auditor investigasi maupun audit investigasi maupun audit forensik nanti di audit nanti akan dijelaskan itu ya. Cuman di sini ketika sistem informasi itu sistem informasi akuntansi sudah berhasil untuk ditembus, artinya ada kemungkinan bahwa laporan-laporan itu salah, berarti sistem informasi akuntansinya tidak kredibel, ya, tidak bisa dipercaya. Nah, ini audit bisa akan turun tangan gitu. Nah, ini adalah contoh kecurangan yang digunakan untuk berbagai perbuatan dosa, misalkan dengan cara penipuan, kemudian pernyataan salah saksi yang dipercaya, sampai kemudian pencurian gitu. Nah, kenapa sih terjadinya kecurangan gitu ya? Kadang-kadang kita heran ya, orang sudah kaya raya, sudah punya kedudukan, pasti aja korupsi gitu kok gemes rasanya gitu ya. Nah, tapi memang sebenarnya di sini ada beberapa penyebab terjadinya kecurangan, misalkan penyembunyian, atau misalkan kesempatan atau peluang, motivasi, daya tarik, keberhasilan. Penyebab umum ya, ini ada juga penyebab ke sekunder, misalkan pengendalian yang lemah,
hubungan antara pemberi kerja dengan pekerja. Kemudian adanya balas dendam, wah ini juga ada nih, adanya tantangan, challenge ya, saya coba akan begini, ketahuan nggak ya? Nah ini challenge ya, ini teman-teman saya kok melakukan korupsi ya, saya korupsi nggak nih ya, gitu kan? Nah ini adalah bisa disebut sebagai tantangan di situ. Nah ini contoh yang mengungkap ketidakberesan ya. Misalkan, jadi modal kerja yang tidak cukup lah, modal kerja kok hilang terus. Ini apakah modal kerja ini diambil atau gimana ini ya? Kemudian bisa perputaran yang cepat, biaya perjalanan yang berlebihan, pemindahan dana antar divisi, kemudian perubahan auditor luar, biaya konsultasi yang berlebihan, ada rasio finansial, ya, benturan-benturan kepentingan, penurunan kinerja, kesulitan penagihan dan lain sebagainya. Laporan, 3 laporan yang terlambat ya, itu juga memberikan salah satu contoh bagaimana kita memulai pengungkapan tindakan fraud. Jadi ini kita mau memulai untuk menginvestigasi ya, kira-kira ada ketidakberesan nggak sih? Nah, itu ketidakberesan itu indikatornya dari ini tadi, ada modal kerja yang tidak cukup, biaya perjalanan yang berlebihan, rasio-rasio finansial yang turun. Ini sebenarnya adalah sebagai alarm gitu ya, warning gitu ya, bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sehingga perlu dilakukan pengetatan manajemen kontrol internalnya atau kemudian nanti bisa lanjut ke audit investigasi ya. Nah ini. Nah penyebab fraud itu juga sebenarnya ada karakteristik pribadi ya, ada hutang pribadi. Jadi kalau kita bayangkan seseorang yang sudah punya kedudukan yang tinggi gitu ya, masih aja melakukan tindakan fraud, ini mungkin kita bisa melihat dari sini ya, atau dia punya hutang pribadi, atau biaya hidup mahal, atau dia terlibat perjudian, kemudian ada investasi, ada masalah pribadi, hubungan yang dekat dengan pelanggan, kerja lembur yang berlebihan, cuti yang berlebihan, atau dibayar tidak sebanding dengan tanggung jawabnya dan lain sebagainya. Inilah yang mengganggu gitu ya, sehingga muncul karakteristik daripada pribadi ini yang ikut mendorong terjadinya tindakan fraud. Nah, praktek kecurangan umum yang terjadi di laporan keuangan ya, biasanya itu ada tidak mencatat pendapatan, menyembunyikan penagihan hutang, pencurian material, pengalihan sekuritas, pemalsuan dokumen, penyalahgunaan dana kas kecil. Nah, ini banyak sekali. Hal-hal yang praktek kecurangan yang dilakukan pada laporan keuangan. Nah, kecurangan dan tanggung jawab auditor sebenarnya untuk mencegah mendeteksi ini tanggung jawabnya apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, sebenarnya untuk mencegah kecurangan itu adalah mutlak tanggung jawab manajemen. Makanya nanti kita akan belajar yang namanya pengendalian manajemen. Bagaimana manajemen mengendalikan supaya tidak terjadi yang namanya fraud. Tanggung jawabnya adalah pada manajemen sebenarnya. Auditor internal hanya menguji apakah ya ada kemungkinan terjadi tindakan fraud akibat adanya ketidakcakupan atau efektivitas yang tidak dijalankan oleh manajemen dalam melakukan suatu kegiatan keuangan. Nah, ini adalah tugas internal auditor, tapi untuk mencegah supaya tidak terjadi fraud itu mutlak sebenarnya ada pada manajemen. Deteksi dan penemuan kecurangan. Auditor intern ini harus mempunyai pengetahuan yang cukup untuk mendeteksi kecurangan dan mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan kecurangan. Jadi, kalau untuk mencegah, ya sekali lagi ya, untuk mencegah itu manajemen yang mutlak. Tapi untuk mendeteksi dan menemukan, ini internal auditor bisa, ya, bisa mendeteksi dan bisa menemukan kecurangan itu. Ya, sehingga dia harus melaporkan kepada manajemen, manajemen ini loh, ada kemungkinan-kemungkinan faktor-faktor berisiko terjadinya deteksi itu ada di posisi ini dan nah itu yang kemudian diungkapkan kepada tim manajemen. Nah, itu fungsi daripada internal auditor.
ya. Nah, tanggung jawab auditor ini, internal auditor dalam area pengendalian kecurangan, itu adalah penelaahan sistem. Sistem kita lihat, di mana sih kelemahan sistemnya. Nah, kalau ada kelemahan sistemnya, itu yang kemudian harus kita perbaiki. Kemudian berjaga-jaga terhadap kemungkinan kecurangan, membantu pihak lain dan yang diberi tanggung jawab untuk penyelidikan kecurangan aktual, misalkan membantu eksternal auditor. Nah, ini menjadi tanggung jawabnya audit, internal audit. Kemudian melaksanakan penugasan khusus yang berhubungan dengan kecurangan, bila diminta ya dia harus mau melakukan. Nah, kalau auditor eksternal kenapa? Apa? Ya, tanggung jawabnya auditor eksternal. Auditor eksternal itu biasanya akan melakukan general audit ya, untuk memberikan opini atau pendapat. Tetapi auditor eksternal apabila dia mendeteksi ini pada saat dia mau memberikan opini itu ternyata dia ada kecurangan atau kecurigaan saja ya, kecurigaan bahwa di situ ada kecurangan, maka auditor bisa melakukan tadi tindakan audit investigatif atau tindakan yang namanya audit forensik. Jadi kalau investigasi hanya investigasi ini seperti apa, tetapi kalau audit forensik itu sudah membedah semuanya. Siapa yang melakukan, bagaimana proses melakukan kecurangan dan lain sebagainya, itu nanti akan diselesaikan oleh audit forensik. Nah, audit forensik inilah yang kemudian bisa dijadikan sebagai bukti di pengadilan. Kalau misalkan kecurangan ini akan diangkat ke tingkat pengadilan. Tetapi kalau audit investigasi nggak bisa, karena audit investigasi hanya akan memberikan jalan kepada audit forensik untuk melakukan tindakannya. Jadi misalnya gini, oh audit investigasi menemukan kemungkinan kecurangan adalah pada kas. Nah, audit forensik itu akan membedah, kasnya itu dibedah, kemudian dilihat siapa saja yang menerima kas, berapa jumlahnya. Nah, kalau ini sudah selesai di audit di audit forensik, si A ternyata membawa 20 miliar misalkan, si B membawa sekian miliar, ini boleh dilakukan pelaporan kepada kepolisian. Nah, pelaporan kepada kepolisian ini, data dari audit forensik ini bisa menjadi bukti bagi tindakan hukum yang dilakukan. Jadi paham ya? Jadi bagaimana kecurangan itu terjadi, mengapa kecurangan itu terjadi, sampai bagaimana mendeteksinya, siapa yang bertanggung jawab mendeteksi, kemudian ada internal auditor, eksternal auditor, kemudian bagaimana tanggung jawab dari masing-masing auditor itu, nah itu semuanya Anda sudah paham. Saya kira itu dari saya untuk materi tentang fraud. Ya, jangan lupa ada materi yang kedua tentang pengendalian manajemen. Jangan lupa juga untuk disimak. Oke, saya kira itu dari saya untuk sesi apa namanya materi tentang fraud. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.